Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Baik, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Meskipun masih masa pandemi, Bapak berharap kalian tetap semangat di rumah, tetap jaga kesehatan. Sebelum kita masuk ke materi di pertemuan ketiga ini, mari kita membaca doa, membaca basmalah. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan yang ketiga ini Bapak akan menjelaskan tentang salah satu cabang nomor di atletik ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari di permainan bola kecil dan bola besar, sekarang yang akan kita pelajari yaitu di atletik, yaitu nanti akan bahas tentang tolak peluru. Nah, jadi untuk cabang dari atletik sendiri itu ada banyak sekali ya. Ada yang di kategori lari, lempar dan juga tolak ya. Sedangkan kalau di lari itu ada banyak sekali ya, sprint, maraton, lari, itu semuanya. Kemudian yang kedua ada lempar ya. Kalau lempar itu ada nanti lempar cakram, lempar lembing, dan tolak peluru juga ikut di kategori lempar, meskipun nanti tekniknya itu tidak membawa lempar, seperti itu. Oke ya. Yang pertama, oke, untuk ukuran peluru ya, ini untuk ukuran pelurunya untuk senior ya. Untuk senior putra itu 7,25 kilo ya, 7,25 kilo. Sedangkan untuk senior putri itu 4 kilo. Nah, ini ada 4 kategori ya. Ada 4. Tujuh 7,25 kilo. Sedangkan untuk putri itu 4 kilo ya. Kemudian junior putra. Oke. Oke, ini untuk peluru ya. Ini untuk senior putra itu 7,25 kilo. Kemudian putri 4 kilo. Dekat untuk junior ya, untuk pemula biasanya 5 kilo untuk putra. Nah, untuk yang putri itu 3 kilo. Oke. Kemudian ya, untuk lapangannya sendiri ya, nah ini diameternya untuk lapangan tolak peluru ya. Untuk lingkarannya sendiri ini biasanya terbuat dari besi atau baja ya. Dengan untuk diameter garis tengahnya sendiri, ini garis tengah yang biasanya buat untuk ancang-ancang untuk persiapan ini 2,135 meter ya. Nah, ini terus garis apa Pak? Nah, ini ya. Ini untuk garis arah salah ya. Oke, ini juga garis salah sama. Jadi ketika tolak peluru dari sini, itu arahnya harus ke area sini ya. Jadi kalau misalkan lemparannya keluar dari garis ini, diameter ini, nanti diulang sampai 3 kali kesempatan. Jadi setiap pemain itu diberikan lemparan 3 kali kesempatan dalam waktu 60 detik ya. Jadi selama itu harus dilakukan 3 kali lemparan ya. Arahnya dari sini ya. Jadi kalau keluar dari area ini nanti diskualifikasi. Nah, juga sama ketika ada kesalahan-kesalahan. Nah, jadi ini di garis ini, nah, ini batas untuk tolakan ya. Jika melewati garis ini, nah nanti diskualifikasi juga. Misalkan kaki kanan atau kaki kirinya melewati ini ya. Ini nanti diskualifikasi juga ya. Tuh. Oke. Kemudian untuk macam-macam cara memegang peluru ya. Ini saya contohkan untuk yang peluru 3 kilo ya, untuk junior putri ya. Nah, yang pertama jari-jari renggang ya. Nah, itu renggang biasanya seperti ini ya. Nah, memegangnya seperti ini renggang semuanya. Ini yang pertama
Ya, cara yang pertama, caranya ada 3, ingat-ingat. Oke, yang kedua jari agak renggang. Nah, biasanya ditaruh seperti ini, ya. Ini yang kedua, seperti ini. Ya, ini cara memegangnya. Itu yang ketiga, jari-jari rapat. Nah, dirapatkan seperti ini, ditaruh di telapak tangan. Ini cara yang terakhir ketiga. Jadi ada 3. Tadi yang pertama renggang, biasanya seperti ini. Jari ibu jari dan kelingking di sini di samping, yang ketiga di atas. Nah, ini tergantung ukuran tangan kalian ya. Kadang ada yang tangannya besar, kecil, dan juga postur pengaruh terhadap kalian juga ya. Ini disesuaikan dengan tubuh dan tangan kalian. Itu ya. Oke. Karena peluru ini sangat berat, jadi lakukan pemanasan dulu ketika mau praktek. Kalau besok kita bisa praktek seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk teknik dasarnya ya. Jadi tujuannya apa sih anak untuk olahraga tolak peluru ini? Jadi untuk menolak sejauh-jauhnya, tidak melempar loh ya. Meskipun ini masuk ke kategori melempar ya, lempar dalam atletik, tapi harus ditolak ya, didorong. Tidak boleh ini dilempar seperti melempar kertas, melempar itu nggak boleh ya. Karena ini sangat berat, karena rawan terjadi seleo ya. Jadi gerakannya nanti itu didorong, bukan dilempar. Beda, dorong sama dilempar beda ya. Kalau lempar itu hanya gini ya, gini lempar. Kalau ini didorong, dorong. Kalau lempar seperti ini, kalau ini didorong ya. Yang pertama ya, sekarang saya megang ini ya. Nah, ini ditaruhnya itu di bawah telinga, di atas bahu sini ya. Kenapa harus di sini? Karena ini berat ya. Kalau kalian cuman gini ya, nanti jaraknya tidak bisa jauh ya. Terus paham? Yang pertama langkahnya taruh di bawah telinga seperti ini ya, membawa siku seperti ini ya, lurus, didorong seperti ini ya. Kalau kalian melihat, nah ini. Kemudian gerakannya seperti apa Pak? Nah, nanti ini didorong ya. Ketika sudah taruh sini, nanti didorong ya, ditolak, jangan dilempar. Bedanya apa nanti ketika jarak jauh di lemparannya? Kalau kalian pakai lemparan, saya yakin tidak bisa melewati jarak yang harus ditempuh ya, setidak jauh, paling maksimal sampai berapa meter ya. Kalau biasanya putra itu minimal 5 meter ya, itu harus kuat ya. Dia harus didorong. Bedanya seperti itu, ditolak peluru harus dipahami ya. Jadi nggak boleh dilempar, didorong, itu intinya. Oke ya. Kemudian itu untuk cara memegang peluru dan cara teknik dasarnya tadi ya. Jadi tadi ada awalan itu ancang-ancang dari 2 gerakan dari daerah sini ya. Ya, ancang-ancang dari sini. Kemudian garis batasnya seperti di sini ya. Jadi tidak boleh melewati garis batas ya. Dan arahnya harus di area sini. Oke, itu dipahami. Ya. Oke, kemudian ya, untuk gaya dalam menolaknya ya, itu ada gaya macam-macamnya. Oke, yang pertama, gaya membelakangi atau gaya obrin adalah suatu gerakan tolak peluru dengan posisi awal tubuh membelakangi sektor tolakan ya. Jadi membelakangi seperti ini ya. Jadi misalkan tolakannya di sana, jadi harus diputar badannya ya. Itu yang pertama. Oke, nah kemudian gaya meluncur ya, atau gaya glide, ini merupakan peluru yang sering disebut juga obrin tadi ya, kebalikan dari tolakannya, arah tolakannya. Kemudian yang kedua gaya berputar atau gaya spin ya. Ini ada 3 gerakan nanti. Gaya spin yaitu gaya yang melakukan gerakan memutar sebesar 360 derajat sebelum melakukan lemparan ya. Gaya berputar ini merupakan gaya yang paling sulit karena selain fokus pada tolakan, atlet harus juga menguasai teknik berputar dengan benar. Nah, biasanya itu mutar dulu sebelum melakukan tolakan. Oke. Kemudian gaya samping klasik. Nah, ini yang paling mudah ya, yang biasanya dilakukan oleh pemain-pemain ya. Nah, gaya samping atau klasik merupakan gaya tolak peluru yang paling tua ya. Ini paling mudah karena tidak ada awalan pemutar dan juga
apa tadi, membelakangi. Itu yang paling mudah. Oke, kemudian oke ya. Oke, untuk materi ini tolak peluru, oke, yang harus diingat tuh nanti ini ya, 4 kategori ini sama tadi gerakan gayanya ada berapa semuanya ya, dan juga lapangannya. Oke, biasanya ketika di awalan di sini ini area persiapan prepare ya, itu area prepare. Nah ini biasanya diancang-ancang di sini. Kenapa awalan harus dipersiapkan dengan baik? Karena kalau kalian tidak menggunakan awalan, kalau misalkan kalian berdiri di sini ya, misalkan kalian di sini, nah nanti tolakan kalian tidak bisa sampai jauh, paling jatuh di bawah kalian sendiri, karena peluru itu sangat berat ya. Jadi harus diawali dengan jarak yang cukup jauh juga ya, dan awalan yang baik. Kemudian ketika tolakan itu harus dihentakkan dengan keras. Karena apa? Fungsinya, manfaatnya. Nah, jadi untuk bolanya pelurunya bisa menghasilkan yang maksimal ya. Terkadang ada yang melempar itu jatuh di area sini, nah ini kurang maksimal, biasanya di area sini ya. Tergantung dari awalan dan tolakan kalian dengan benar ya. Itu kalau dilakukan rutin nanti kalian bisa sendiri. Oke ya, untuk pertemuan yang ketiga ini, untuk materi tolak peluru saya cukupkan. Ini saya kasih 5 soal, kalian kerjakan seperti biasa ya, dan harus mendapat nilai yang bagus ya, karena ini pelajaran yang mudah. Oke. Soal nomor pertama. Berat peluru untuk senior putra adalah titik-titik berapa kilo? A 7,25 kilo, B 4 kilo, C 5 kilo, D 3 kilo. Soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Berat peluru untuk junior putri adalah A 7,25 kilo, B 4 kilo, C 5 kilo, D 3 kilo. Soal nomor 3. Berikut cara memegang peluru yang benar adalah A. Peluru digenggam dengan semua jari-jari, B. Peluru diletakkan pada pangkal jari-jari di telapak tangan dengan jari terbuka, C. Peluru diletakkan pada ujung jari-jari yang terbuka, D. Peluru diletakkan pada punggung telapak tangan dengan jari menggenggam ya. Itu soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Pada saat memegang peluru, titik berat peluru berada pada A. Telapak tangan, B. Ibu jari, C. Ibu jari dan jari kelingking, D. Seluruh jari tangan. Oke, soal yang terakhir. Dalam tolak peluru, setiap pemain diberikan kesempatan berapa kali untuk melempar? Ya. A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali. Oke ya. Itu 5 soal untuk kalian kerjakan seperti biasa. Ditonton lagi videonya ya, diulang-ulang, nanti kalian bisa mengerjakan. Kalau nilai kalian 0, pasti tidak nonton, hanya skip video. Oke ya. Mungkin itu dari saya di pertemuan yang ketiga ini. Sampai bertemu di pertemuan keempat. Nanti kita akan bahas yang selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.